Selamat sore saudara-saudara sekalian. Hari ini kami akan kembali menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 dengan cut-off data pada pukul 12.00 WIB. Kinerja ini adalah bagian dari gambaran kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 secara nasional yang kita himpun dan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga, kemudian dunia usaha dan seluruh potensi yang ada di masyarakat yang berada di pusat. Data ini tentunya akan mengalir dari gugus tugas yang berada di daerah secara berjenjang dan kemudian kita himpun pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acuan pelaksanaan tugas dari percepatan untuk membendung sebaran COVID-19 ini mengacu kepada arahan dari Bapak Presiden. Di antaranya adalah yang pertama, pengujian sampel harus kita laksanakan terus secara masif dan gugus tugas mengupayakan untuk mewujudkan upaya masif ini dengan kemudian bisa mendatangkan reagen untuk pemeriksaan PCR real time yang kita harus import dari luar negeri. Kita bersyukur bahwa kondisi yang ada sekarang sudah membuat kita cukup untuk mengantisipasinya setidak-tidaknya sampai dengan 1 bulan ke depan. Kemudian dari 89 laboratorium untuk PCR real time sudah kita inventarisasi dan mulai kita siapkan agar seluruhnya bisa beroperasi. Kemarin kita juga sudah bersyukur menerima cartridge untuk digunakan pada mesin TCM, tes cepat molekuler TBC yang resisten obat. Kita bisa mendatangkan sekitar 1.500 cartridge dari rencana kita mengadakan sebanyak 172.000 pada tahapan pertama. Dan ini sudah kita distribusikan untuk memperpendek waktu tunggu pemeriksaan spesimen, diantaranya kita kirimkan ke Sukabumi, Banyumas, Kediri, Lumajang, Palangkaraya, Balikpapan, Kendari, Sumbawa, Mimika, Merauke, Yapen, Sorong, Ternate, Tarakan, dan Nunukan. Sehingga diharapkan di kota-kota tersebut bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Sudah barang tentu bahwa di fase pertama ini kita tidak mungkin memberikan dalam jumlah yang langsung dalam jumlah banyak, tetapi kita sudah mulai untuk mengirimkan agar kemudian digunakan sebagai alat yang harus diawai oleh personil yang ada untuk bisa melaksanakan pemeriksaan antigen COVID-19 ini dengan menggunakan mesin TCM TBC resisten obat. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan yang lebih banyak, lebih masif, dan kemudian nantinya akan disertai dengan pelaksanaan isolasi yang lebih ketat. Tujuan dari pemeriksaan ini tentunya adalah dalam rangka untuk memprioritaskan pada kasus-kasus PDP terutama, agar bisa dengan cepat kita tentukan statusnya apakah yang bersangkutan konfirmasi positif atau bukan dari COVID-19 ini. Apabila memang terkonfirmasi positif, maka dua hal yang harus segera dilaksanakan. Yang pertama adalah isolasi ketat yang bersangkutan, tentunya disertai dengan upaya layanan kesehatan yang komprehensif. Yang kedua adalah dalam rangka untuk pegangan dalam rangka kontak tracing. Ini menjadi penting karena kalau kita tidak bisa segera melakukan isolasi kasus positif tengah masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ini akan menjadi sumber penularan baru di tengah masyarakat, dan ini adalah bagian dari rantai penularan yang harus kita putus. Oleh karena itu inilah yang perlu kita lakukan di dalam kaitan dengan melaksanakan pemeriksaan secara masif, secara lebih banyak lagi, disertai dengan tindakan isolasi. Kemudian yang kedua, kita harus mulai merubah perilaku dalam kaitan dengan pelayanan rumah sakit hanya dalam kepentingan konsultasi medis. Yang semula kita harus mengakses rumah sakit secara langsung dan ketemu fisik antara tenaga kesehatan yang memberikan konsultasi medis dengan kita.
Di era sekarang sudah mulai kita budayakan di dalam masyarakat bahwa ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan teknologi, dengan cara telemedicine. Ini adalah penting di dalam kaitan untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit hanya untuk kepentingan konsultasi medis yang akan memperbesar resiko untuk tertular pada saat perjalanan menuju rumah sakit atau pada saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi sebuah budaya baru yang akan kita terus tanamkan ke depan, sehingga kemudian resiko untuk menjadi tertular ini menjadi lebih kecil lagi. Yang berikutnya adalah komunikasi yang efektif, yang detail, yang baik, dan transparan kepada semua pihak. Tentunya komunikasi ini terkait dengan kinerja pemerintah dan kinerja kita semua di dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini. Kita pahami bahwa dampak dari COVID-19 ini cukup banyak, tidak hanya berbicara pada bidang kesehatan, tetapi juga bidang yang lain. Bagaimana kemudian jejaring pengaman sosial harus bisa kita berikan dengan baik kalau kemudian komunikasi melalui data dan sebagainya tidak tersedia secara transparan dan kemudian akan menyulitkan kita di dalam pelaksanaannya. Khusus tentang penyakit ini, sudah barang tentu kita semuanya harus tetap mengikuti berita yang benar, informasi yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan tentang COVID-19 ini. Beberapa akses sudah dibuat oleh pemerintah, tinggal kemudian inilah yang kita manfaatkan bersama. Di antaranya adalah covid19.go.id, ada hotline di 119 dengan extension 9, kemudian ada WhatsApp COVID di 0811 33 39 9000, atau bisa diakses juga melalui Halo Kemkes di 1500 567. Banyak sekali aplikasi online dan kemudian layanan-layanan telemedicine yang ada di jejaring komunikasi kita. Oleh karena itu ini bisa diakses. Dan secara terus-menerus, rutin, secara langsung TVRI, RRI, yang kemudian disebarluaskan oleh semua televisi dan radio swasta yang lainnya, memberikan update tentang COVID-19 ini. Oleh karena itu manfaatkan ini. Kemudian salah satu kunci di dalam kaitan dengan memutuskan rantai pandemi COVID-19 ini adalah kemudian berdisiplin. Masyarakat diharapkan bisa melaksanakan disiplin untuk mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita sadari bersama bahwa sejak awal kita sudah memberikan arahan, kami sudah memberikan arahan kepada seluruh masyarakat dalam rangka untuk mengurangi risiko terpapar penyakit ini. Di antaranya adalah physical distancing, jaga jarak fisik pada saat berkomunikasi dengan siapapun. Ini perlu kita lakukan karena sumber penularan dari orang yang sakit ini berada di percikan droplet dia pada saat batuk, bersin, dan berbicara. Dengan menjaga jarak, kita berharap tidak akan terkena secara langsung. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini adalah kebijakan yang harus disiplin kita jalankan terus. Menggunakan masker saat keluar rumah adalah bagian dari itu. Oleh karena itu, pada tingkatan yang lebih lanjut, pemerintah sudah menetapkan beberapa daerah untuk memberlakukan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar. Sudah barang tentu pemerintah daerah yang memahami betul dinamika yang ada di masyarakat setempat. Oleh karena itu, detail pelaksanaan operasional dari PSBB diserahkan sepenuhnya kepada kepala daerah yang mengajukan, yang kemudian ditulis dan disampaikan dalam peraturan gubernur pada level provinsi, peraturan bupati pada level kabupaten, atau peraturan wali kota pada level kota. Inilah yang kemudian secara detail mengatur tentang kegiatan aktivitas sosial di lingkungannya masing-masing. Di peraturan inilah yang kemudian secara selektif kepala daerah bisa menentukan mana yang seharusnya seluruhnya bisa bekerja dari rumah, mana perkantoran atau perusahaan yang memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan atau pekerjanya bekerja dari rumah.
Misalnya yang terkait dengan industri yang terkait dengan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kemudian juga mana yang kemudian perlu diatur yang terkait dengan ekspor atau industri strategis dan seterusnya. Termasuk bagaimana kemudian pusat perbelanjaan, bagaimana pasar, bagaimana toko diatur. Ini semua adalah kebijakan pelaksanaan teknis oleh kepala daerah yang tentunya akan tertuang di peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan seterusnya. Oleh karena itu, evaluasi dari pelaksanaan PSBB ini salah satunya di samping pengendalian jumlah pelaporan dari kasus positif yang kemudian muncul, juga disertai dengan bagaimana masyarakat bisa menjalankan dengan baik. Apakah kemudian ini akan mampu mengendalikan pandemi secara maksimal? Apakah kemudian ini akan mampu memberikan ketenangan pada masyarakat? Maka peraturan-peraturan pelaksana pada level kepala daerah inilah yang menjadi penting. Saudara-saudara, berikutnya adalah bahwa kita harus memberikan jaminan bahwa arus logistik dari pusat sampai daerah, dari sentra produksi sampai kemudian masyarakat pengguna, dari gudang sampai dengan daerah harus berjalan dengan baik. Ini menjadi penting agar kita bisa memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh masyarakat bisa terpenuhi, bisa mengakses kebutuhan itu untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya dasar. Ini yang kemudian menjadi perhatian kita semuanya. Dan inilah yang kemudian menjadi kontrol dari semua kinerja pemerintahan, mulai dari pemerintahan tingkat desa, pemerintahan tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan tingkat pusat. Ini harus kita jalankan dan kemudian kita awasi secara bersama. Kita menyadari betul bahwa sebagian saudara-saudara kita tentunya akan terpukul sisi kehidupan ekonominya, karena kemudian aktivitasnya yang kemudian harus dibatasi. Oleh karena itu, kondisi ini akan menimbulkan kesulitan bagi sebagian dari saudara-saudara kita. Pemerintah menyadari ini semuanya dan sudah menyiapkan bahwa perlu ada stimulus ekonomi dan perlu ada jaring pengaman sosial yang harus betul-betul tepat sasaran. Karena ini juga merupakan bagian dari kunci sukses kita agar masyarakat bisa menjadi tenang. Masyarakat bisa tidak panik. Semuanya akan mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan jaring pengaman sosial ini. Semua golongan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas, ini menjadi perhatian yang serius yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sudah barang tentu banyak sekali ketentuan peraturan yang sudah dibuat oleh kementerian lembaga terkait. Inilah yang menjadi acuan di dalam kaitan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan jaring-jaring sosial dan kemudian mengamankan stimulus kepada masyarakat. Saudara-saudara, ini beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan bersama-sama kita laksanakan bersama masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan bahwa COVID-19 hanya dapat dicegah dengan disiplin yang kuat, dengan semangat gotong royong yang tidak terputus. Mari kita bisa berperan, tetap tinggal di rumah, jangan bepergian, pastikan kita tidak tertular, ataupun kalau kemungkinan kita sakit, pastikan kita tidak menulari orang lain. Oleh karena itu, tidak mudik, tidak ada pilihan yang lain, tidak mudik. Karena kita tidak bisa memberikan jaminan keamanan sepanjang perjalanan mudik. Sangat mungkin kita akan kontak dekat dengan orang tanpa gejala. Saat di kendaraan umum misalnya, saat di terminal, saat di stasiun, saat di rest area kalau misalnya menggunakan jalan tol, atau di tempat-tempat umum lainnya di sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, kita akan berpotensi tertular. Perjalanan kita tidak aman. Dan manakala kemudian kita tertular, maka kita berpotensi menularkan kepada saudara kita, kepada keluarga kita di kampung halaman. Oleh karena itu ini penting dan kemudian inilah bentuk dari disiplin kita yang diuji. Dan ini pula komitmen kita secara bersama-sama
kalau menginginkan COVID-19 ini bisa segera ditangani dengan baik. Saudara-saudara, tetap gunakan masker. Kalaupun terpaksa keluar rumah, gunakan masker. Batasi waktunya jika keluar rumah. Hindari kerumunan orang. Justru kita tidak perlu keluar rumah hanya sekedar untuk berkerumun dengan saudara-saudara yang lain, dengan tetangga, dengan teman. Hindari. Kemudian, kalaupun terpaksa harus bepergian untuk satu kepentingan yang sangat mendesak, upayakan jangan menggunakan kendaraan umum yang penuh sesak. Pemerintah telah mengatur beberapa moda transportasi umum dengan membatasi jumlah orang. Ini adalah bentuk kepedulian kita. Keberhasilan ini hanya tergantung kepada kita. Apakah kita mau disiplin untuk mematuhi itu? Kemudian setelah sesampai di rumah, segera lepas masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian kalau memungkinkan segera ganti baju, ganti pakaian, ganti masker. Ini menjadi penting sebelum kemudian kita berinteraksi dengan keluarga kita. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan, saudara-saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis. Karena kalau mereka terinfeksi COVID-19 akan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, sadari betul bahwa sebagian besar adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang masih sehat, yang masih muda, yang memiliki imunitas baik, tidak berarti mereka tidak membawa virus. Bisa saja mereka terpapar virus meskipun mereka tidak mengalami keluhan apapun. Nah, ini manakala kemudian menular kepada saudara kita yang rentan, ini akan berdampak fatal. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menjalankan ini. Mari kita bekerja sama. Mari sejak dari perangkat RT, RW, desa, sampai dengan kemudian pelaksanaan di tingkat yang lebih tinggi lagi, kita jalankan dengan komitmen yang baik. Saudara-saudara, berikut akan saya sampaikan beberapa data yang kita dapatkan dari kinerja data selama 24 jam terakhir. Jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan saat ini sebanyak 116.861 spesimen. Ini berasal dari 86.061 orang pasien. Kemudian kasus positif terkonfirmasi bertambah 395 orang, sehingga menjadi 11.587 orang. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sembuh bertambah 78 orang, sehingga menjadi 1.954 orang. Kasus yang meninggal bertambah 19 orang, sehingga menjadi 864 orang. Pasien ODP akumulasi sampai dengan saat ini adalah 238.178. Dari data ini, kemungkinan besar bahwa yang sudah selesai kita observasi dan kemudian sudah selesai pemantauannya sekitar hampir 200.000. Oleh karena itu tinggal sebagian saja yang memang proses pemantauannya belum selesai. PDP 24.020 orang, ini keseluruhan sedang dalam proses untuk konfirmasi laboratorium dengan menggunakan PCR. 331 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah di DKI Jakarta 632, kemudian Sulawesi Selatan 199, Jawa Timur 178, Jawa Barat 159, dan Bali 159. Dari total keseluruhannya adalah 1.954 orang. Saudara-saudara, inilah yang kemudian bisa kita sampaikan. Mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19. Mari kita putuskan penularan COVID-19. Hargai dan bantu mereka yang melakukan isolasi mandiri. Jangan mendiskriminasikan COVID-19 yang sudah sembuh. Kemudian
mari kita hargai, kita hormati tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan dalam layanan penderita COVID-19. Mereka semestinya kita tempatkan sebagaimana mestinya, sebagai orang-orang yang banyak menolong kita, bukan kita diskriminasikan. Oleh karena itu, transmisi penularan ini harus betul-betul kita waspadai. Penyakit ini tidak lagi mengenal batas usia, tidak lagi mengenal golongan, tidak ada lagi mengenal pekerjaan. Ini semuanya berisiko untuk tertular dan kemudian juga berisiko untuk menular ke siapapun. Maka mari kita harus menjadi satu bagian yang utuh. Pandemi adalah masalah dunia, bukan hanya masalah 1-2 negara. Bukan masalah 1-2 provinsi dalam negara, bukan masalah 1-2 kabupaten di dalam negara. Demikian seterusnya, ini masalah bersama. Oleh karena itu ini mutlak untuk kita pahami. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa saya aman karena saya berada di tempat yang tidak ada kasus. Saya merasa tidak aman karena saya berada di tempat yang banyak kasus. Semua memiliki kemungkinan yang sama. Oleh karena itu kehati-hatian harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kita yakin dengan bergotong royong melawan COVID-19 dan terintegrasi secara baik mulai dari pusat sampai ke desa, RT, RW sampai dengan keluarga, maka kita bisa menghadapi ini dengan baik. Komitmen kita kalau menjalankan ini dengan baik, insya Allah pada bulan Juni, bulan Juli semuanya sudah lebih baik lagi dibanding dengan kondisi sekarang. Kita bisa mengendalikan secara maksimal, sehingga kita bisa menuntaskan permasalahan ini dan kita bisa hidup lebih baik lagi dari kondisi yang sekarang dengan kondisi yang mengarah ke lebih normal. Saudara-saudara, yakinlah bahwa kita pasti bisa. Indonesia, kita pasti bisa. Sekian, terima kasih.